Assalamualaikum sahabat, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas soal ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 yang sudah dilengkapi dengan kurikulum merdeka. Ini adalah bab selanjutnya untuk semester 2 ya sahabat ya. Ini ada di halaman 154, uji pemahaman. Kita akan coba membahasnya. Soal nomor 1 ya. Sumber daya alam terbarukan dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang relatif cepat. Salah satu contoh sumber daya alam terbarukan adalah A. Gas alam, B. Batu bara, C. Minyak bumi, D. Energi gelombang laut. Jadi ada dia dua model sumber daya alam ya sahabat ya. Sumber alam yang tidak dapat diperbaharui ya, atau yang kita kenal itu adalah sangat lama atau butuh jutaan tahun untuk memperbaikinya. Kemudian ada sumber daya alam yang bisa dengan cepat diperbaharui atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan cara alami ya. Ada juga yang dia diperbaharui oleh lewat tangan manusia. Di sini kita lihat ada A optionnya gas alam. Nah, gas alam itu termasuk ke kategori sumber daya alam yang hampir tidak dapat diperbaharui karena membutuhkan jangka waktu yang sangat panjang untuk memperbaharuinya. Yang B, batu bara juga seperti itu, masuk ke kategori yang tidak dapat diperbaharui. Yang C juga seperti itu, minyak bumi masuk ke kategori yang lama untuk memperbaharuinya, relatif lama ya. Yang relatif cepat itu adalah D ya sahabat, energi gelombang laut, di mana energi gelombang laut itu biasanya akan diperbaharui dengan sangat atau relatif cepat sahabat ya. Jawaban nomor 1 adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan habitatnya, sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam terestris dan sumber daya alam akuatik. Contoh sumber daya alam akuatik adalah energi. Oke, ya. Ada terestris ya, ada akuatik. Itu adalah dua jenis sumber daya alam yang berbeda. Sumber daya alam terestris ini adalah sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah sebagai tempat beraktivitas. Ya, sahabat ya. Disebut dengan istilah terestris. Ada beberapa contohnya, tentu sahabat juga paham ya, yaitu pertanian, peternakan. Nah, itu contohnya karena berhubungan dengan tanah. Itu disebut dengan terestris. Di sini mana yang berhubungan dengan tanah? Ada atau tidak? Semua itu masuk ke kategori apa? Berarti ada lagi yang lain ya. Yang kedua itu adalah akuatik ya. Akuatik. Jadi kalau untuk akuatik ini pengertiannya adalah perairan, yaitu sumber daya yang berhubungan dengan laut, sungai, danau, dan sebagainya. Di sini contoh sumber daya alam akuatik adalah energi. Ini yang ditanyanya energi. A. Angin, B. Matahari, C. Pasang surut, D. Panas bumi. Oke, energi ya. Yang ada energi itu adalah pasang surut. Kenapa pasang surut? Karena berhubungan dengan sumber daya laut, sungai, danau, dan sebagainya. Sesuai dengan pengertiannya. Jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal nomor 3. Hutan Sungai Wain dan Sungai Manggar mempunyai fungsi ekologis yang sangat penting bagi kelangsungan masyarakat Kota Balikpapan. Fungsi hutan ini antara lain sebagai daerah tangkapan air, pengatur keseimbangan gas, dan pengaturan iklim mikro. Melihat fungsi ini, kedua hutan ini termasuk ke hutan ya. A. Hutan lindung, B. Hutan produksi, C. Taman berburu, D. Hutan pelestarian alam. Kita harus tahu juga nih jenis hutan ya.
yang ada di Indonesia. Itu sangat banyak jenisnya ya sahabat ya, banyak sekali. Ada hutan lindung ya. Hutan lindung ini adalah hutan di mana tempat kita dilindungi seperti cagar alam ya, suaka marga satwa itu masuk di kategori hutan lindung. Dilarang berburu di sana, dilarang mengambil hasil hutannya ya, karena fungsi hutannya sebagai paru-paru dunia, pengatur iklim dan segala macamnya itu disebut dengan istilah hutan lindung. Kemudian ada hutan produksi. Hutan produksi ini adalah di mana hutan tempat masyarakat untuk memakai atau mengambil obat-obatan di sana, memanfaatkan hasil hutannya seperti kayu atau juga seperti menanam sawit, karet, itu masuk kategori hutan produksi ya sahabat ya. Jadi kalau sesuai dengan pengertian dan fungsinya, hutan wine dan hutan manggar ini adalah hutan lindung ya sahabat ya. Berarti jawaban nomor 3 adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tren penggunaan kendaraan listrik semakin meningkat. Sumber daya utama kendaraan listrik adalah baterai. Pembuatan baterai listrik sangat membutuhkan nikel. Di Indonesia, nikel merupakan sumber daya alam yang banyak ditemukan di titik-titik. A. Melaboh, Aceh. B. Tembagapura, Papua Tengah. C. Sungai Liat, Pulau Bangka. D. Sorowako, Sulawesi Tenggara. Oke, dari jenis survei yang ada ya, referensi beberapa yang dilihat, maka jawaban untuk nomor 4 ini adalah Sorowako, Sulawesi Tenggara, karena Sulawesi ini ketika memproduksi nikel itu bisa sangat banyak ya sahabat ya, dimana nikel yang dihasilkan oleh Sorowako ini adalah dengan teknologi peleburan biji nikel laterit ya, itu salah satu dari hasil nikel yang ada di daerah Sulawesi ini ya sahabat ya. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Jadi nomor 4 itu adalah D ya sahabat ya. Nomor 5, di wilayah laut yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter, para nelayan biasanya menangkap ikan seperti ikan, A. Ikan tuna, B. Mujair, B. Lemuru, D. Cakalang. Ada 3 jenis ikan laut di sini ya, kita harus bedakan dulu. Tuna, lemuru, dan cakalang itu adalah ikan laut, berarti mujair tidak masuk di kategori ikan laut. Tentu B kita singkirkan dulu atau kita eliminasi ya. Kita lihat ada beberapa ikan di sini, ada lemuru. Lemuru ini adalah jenis ikan sarden ya, kalau di Indonesia dikenal ya. Lemuru itu mirip dengan sarden atau Sardenella lemuru ya, atau tembang moncong. Nah, itu yang dikenal di Indonesia namanya sahabat ya. Ini bisa kita temui juga nih di pasar-pasar biasanya, walaupun tidak terlalu banyak ya ikan ini adanya ya. Kemudian ada yang namanya ikan cakalang ya. Cakalang ini mirip dengan tongkol ya. Cakalang ini ditangkap nelayan itu diperkirakan sekitar 50 meter ya, di kedalaman 50 meter. Sedangkan ikan tongkol ya itu ditangkap di wilayah perairan 50 meter. Itu ikan tongkol ya. Oke sahabat ya. Jadi jawaban nomor 5 ini adalah ikan cakalang ya. Karena kurang dari 200 meter. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada referensi yang bagus, tolong di komentar di kolom komentar kita. Sampai jumpa lagi sahabat. Semoga bermanfaat.